Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bokhari Rahman. Saya peserta program pendidikan profesi guru Angkatan 5 tahun 2022 Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Akan melaksanakan uji kinerja pada materi saling menasehati kelas 11 MIA di SMAN 1 Longbagun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kalau kita sudah sehat, sudah semestinya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita berbagai nikmat, terutama nikmat sempat dan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Karena sesungguhnya Allah itu sungguh maha adil, sungguh maha memberi, terutama tentang kesehatan kita. Kalau kita ingin mensyukur nikmat Allah, kita tidak bisa mensyukur. Wahai kaumku, nikmat Allah bila bersyukur. Apabila kamu ingin menghitung nikmatku, katanya Allah, kamu sungguh tidak akan bisa menghitungnya. Jadi sudah kita sepatutnya memperbanyak syukur kepada Allah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita lakukan kepada Nabi alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat dakwah beliau sehingga Islam bisa berjaya pada hari ini. Kita harus memperbanyak sholawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk hal doa, silakan Anda istimewa untuk memimpin kita. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk Anda Istiani sudah memimpin kita dalam doa, menambah semangat kita untuk belajar. Kita menjadikan salah satu lagu nasional. Jadi untuk kali ini kami persilahkan Anda untuk memimpin lagu dalam menyanyikan lagu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Anda sudah memimpin kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Masih semangat? Mana semangatnya? Ayo. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dalam Islam itu kita dianjurkan untuk berdakwah. Namun sebelum itu kita perlu mereview, mengulang pelajaran minggu yang lalu. Ya, ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Penyelenggaraan. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu itu harus kita dakwahkan. Kita menjadi sumber di antara sumber-sumber yang lain.
Manusia termasuk adalah sumber hidup. Kalau seperti buku pelajaran ataupun mendengarkan media dakwah, itu sumber yang mati. Namun pada dasarnya sumber itu adalah hidup karena dari orang ke orang. Nah ini tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, ini ada gambar orang tua ya, ada gambar orang tua. Kira-kira ada yang tahu maksudnya? Ya. Saling menasehati. Itu yang tua sedang memegang pundaknya yang muda. Ini adalah contoh, namun tidak ada pembicaraan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini tentang saling menasehati dalam Islam. Kemarin kita sudah belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi apa saja yang perlu dinasehati di sini? Kita lihat dulu bagian selanjutnya. Sampaikan dariku, sampaikan olehmu, walau satu ayat. Pernah dengar kata-kata ini? Balighu anni walau ayat. Maka sampaikan ayat walaupun satu ayat. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Nah, di sini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh, dakwah, kemudian menelaah dan menganalisis khutbah, tabligh, dan dakwah. Terus kesimpulannya terbiasa berdakwah. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dengan media audio visual, peserta didik diharapkan dapat menerapkan apa yang sudah didapat. Nah ini ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat. Jadi ini nanti dijelaskan ya. Insya nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik dan benar. Jadi sesuatu yang kita pelajari itu tidak serta-merta menggunakan dalil yang tidak sesuai. Artinya yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini perlu ada perbedaan, ada salah cara tertentu yang dimana bisa dibedakan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah. Ini ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Nanti kita akan lihat. Yang ketujuh, menganalisis hikmah dan manfaat. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat dulu video tentang khutbah ataupun dakwah. Nah, ini video dakwah, video lomba pidato ya, yang dilaksanakan. Ini juga siswa. Kita lihat. Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari lomba pidato. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Berbeda-beda, itu artinya Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Keberagaman Indonesia. Oke, setelah kita nonton videonya lumayan tegang ya ternyata. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang berkhutbah dan yang sedang berdakwah. Itu ada keterangan di bawah. Kalau khutbah ini biasanya pada hari Jumat.
Boleh nggak seorang perempuan ikut Jumatan? Hah? Bingung? Hah? Boleh. Namun harus melakukan nanti sholat zuhur lagi. Karena dia hukumnya tidak wajib. Maka dia termasuk sunnah. Kalau sudah termasuk sunnah, berarti harus mengerjakan yang wajib lagi. Ini tentang khutbah Jumat. Jadi seorang perempuan diperbolehkan untuk melaksanakan ikut sholat jenazah. Namun wajib melaksanakan sholat zuhur lagi. Nah, ini adalah gambar tentang orang yang khutbah dan dakwah. Jadi dakwah itu tidak melulu orang akan berdakwah di tempat yang sifatnya khusus. Dakwah di mana-mana dan bisa kapanpun dan di mana bisa. Ini tentang dakwah. Ini pengertian ya. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama adalah makna khutbah, tabligh, dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan, balighu, ya, balighu, tabligh itu menyampaikan. Yang pertama kita bahas di sini adalah khutbah. Dari segi bahasa, khutbah, yaktubu, khutbah. Ternyata kata khutbah ini berasal dari bahasa Arab. Kita di Indonesia ini sangat banyak mengambil bahasa dari bahasa asing. Coba Anda dibaca apa dari pengertian khutbah menurut bahasa ya, ini. Pengertian khutbah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istighfar, dan nikah. Nah, ini adalah tentang khutbah. Jadi khutbah ini bukan hanya khutbah pada hari Jumat, tetapi ada hari-hari yang lain. Misalnya dalam Idul Fitri, Idul Adha, itu ada khutbahnya. Kemudian sholat istisqa. Kemudian menurut istilah, bagaimana khutbah ini? Kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam, ya, dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau teks gunakan ibadah. Kalau di khutbah ini diharuskan kita membaca, ya, diharuskan kita membaca. Makanya orang yang khutbah Jumat itu pasti ada teks yang dibawa. Diharuskan, disunahkan kita itu membaca apa yang akan kita sampaikan. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah itu biarpun kita ngomong seperti ini termasuk dakwah. Belajar ini merupakan dakwah atau ceramah atau pidato. Nah itu ya tentang khutbah. Selanjutnya tabligh ya. Nah ini asal kata dari tabligh itu diambil dari bahasa Arab juga, balagha. Kemudian yubalighu tablighan, ya. Kalau di tajwidnya tabligha, ya, bukan tablighan. Karena dia di akhir maka disebut dalam hukum bacaan ya. Ini tentang tabligh. Lalu apa istilah dari tabligh itu? Kegiatan menyampaikan pesan. Ingat yang disampaikan itu pesan, ya. Pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam ataupun lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Makanya tadi di awal saya mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Entah dia itu mengajarkan sesuatu hal kepada adiknya. Ini kalian ini misalnya mengajarkan sesuatu yang baik kepada adiknya, tetangganya, siapapun itu, tetap akan dihitung pahalanya oleh Allah SWT. Ini tentang tabligh ya, menyampaikan sesuatu satu ataupun lebih dari apa yang bisa diambil maknanya, isinya, dan bisa diamalkan, itu termasuk dari pesan atau tabligh itu sendiri. Kemudian dakwah menurut bahasa. Kita lihat da'a itu kalau dia dari segi
bahasanya memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Nah ini doa. Maka kalau beda dengan doa ya, kalau doa itu meminta, ya dia doa dakwah. Nah ini mengajak kepada sesuatu hal. Entah dia itu misalnya menyampaikan sesuatu hal yang buruk, itu termasuk dakwah dalam keburukan. Kalau dia itu dalam dari segi ibadah, itu termasuk dakwah dalam segi kebaikan. Nah ini menurut istilah kegiatan mengajak orang lain seorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan maupun perbuatan. Nah ini tentang dakwah. Maka kita akan lihat katanya tuh dakwah itu lebih baik dengan perbuatan atau dengan lisan? Dengan perbuatan. Mana dalilnya? Dalil dari seorang ulama mengatakan lisan mul hal, ya. Absahu mil lisanil apa? Nah. Nah ini dalil dari seorang ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa artinya? Dakwah dengan perbuatan. Ini hal itu artinya perbuatan. Lebih baik dengan daripada dari perkataan. Nah ini suatu hal yang kita dapat ataupun suatu hal yang baru itu lebih baik kita itu menggunakan perbuatan dalam mencontohkan. Maka Rasulullah pada zaman dahulu sebelum orang-orang Islam itu mengenal yang namanya sholat, yang mengenal namanya wudhu, itu didakwahkannya itu langsung dengan perbuatan. Mengenai puasa itu begini loh, kemudian sholat begini, cara wudhu begini. Maka itu dasar mereka itu mengambil dalil bisa berhal absahu bisa dimampu. Nah ini tentang dakwah. Jadi sesuatu hal yang baru itu kita pelajari, baik itu melalui media sosial itu sangat bisa tentang dakwah. Makanya sekarang itu kita dakwah tak perlu kita itu menjadi orang yang baik dulu, tidak perlu kita itu menghafal Al-Quran dulu, tidak perlu kita menghafal hadis. Karena pada dasarnya baru itu anni tadi sampaikan oleh walaupun satu ayat. Misalnya kita cuma mengetahui tentang Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca di sana? Baik itu membaca Al-Qur'annya, membaca diri sendiri, itu termasuk bagian dari dakwah. Bagaimana cara kita itu mendakwahkan diri sendiri? Nah, cara berdakwah kepada diri sendiri itu apa? Biasanya kita itu sering melihat kesalahan orang lain saja. Berarti kita harus introspeksi diri atau perbaiki diri. Ini adalah salah satu dakwah kepada diri sendiri. Supaya kita itu bisa introspeksi diri dalam bagaimana berdakwah itu. Nah di sini kemudian selanjutnya dakwah di sini dikenal dengan adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah tadi saya sudah tuliskan lisan hal atau lisan menakut. Jadi kalau kita tidak mampu dengan perbuatan, paling tidaknya kita berdakwah dengan lisan, memberikan sesuatu hal yang baik, memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Baik, selanjutnya pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, ini ya. Coba dibacakan dulu. Nah.
Coba Istiani dibaca dulu pentingnya khutbah. Pentingnya khutbah. Khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang mati ya. Karena di dalam Islam 3 kali berturut-turut orang Islam tidak Jumatan itu sudah keluar dari Islam secara hukum. Itu ya. Pentingnya khutbah. Khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Apabila sholat Jumat dilaksanakan tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat itu tidak sah. Berarti khutbah termasuk dari rukun. Jadi itu harus dilakukan. Walaupun misalnya dalam khutbah itu cuma menyampaikan mukadimahnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi kiram ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barakallahu li wa lakum. Sudah sah sholat Jumatnya. Itu ya tentang. Kemudian kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya mau melakukan kewajiban itu susah. Ya. Sama hanya memanusiakan manusia itu susah. Lebih baik, lebih cepat dan lebih memungkinkan orang itu memanusiakan hewan. Ya, kalau memanusiakan hewan itu memang lama prosesnya, tapi lebih lama manusia. Manusia kalau sudah menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain, susah. Ya, manusia itu susah. Apalagi sudah beda paham, sudah beda mazhab. Nanti yang disalahkan masalah kunut, misalnya, yang Muhammadiyah tidak kunut, yang NU kunut. Nanti ketemu dua-duanya dalam satu sholat, yang satunya kunut, yang satunya tidak, saling menyalahkan. Kadang-kadang kita dalam Islam itu sering menganggap sesuatu hal yang baru itu salah. Karena semuanya ada dalilnya. Rasulullah pernah melaksanakan misalnya dalam subuh itu tidak pakai kunut. Itu yang dilakukan oleh Imam Hambali. Makanya mereka tidak kunut. Ada juga yang ketika sholat subuh semua Rasulullah itu melaksanakan kunut. Maka itu dilaksanakan oleh Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi. Maka itu semua ada dalilnya. Maka jangan saling menyalahkan. Kadang-kadang kita suatu hal yang baru, walaupun sekecil biji sarah, salahnya orang itu di mata kita itu kita sebut yang begini. Itu ya, itu kita. Makanya Islam itu bukan dirusak oleh orang luar, tetapi dirusak oleh Islam itu sendiri. Makanya berhati-hati ketika menyampaikan dalil, ketika berdakwah. Misalnya disampaikan qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Nanti beda lagi yang disampaikan, masalah itu. Maka ini akan merusak Islam itu dari dalam sendiri. Yang kedua, seharusnya memahami fikih. Seharusnya bukan wajib ya. Bukan wajib. Nah ini, karena fikih ini membicarakan tentang manusia, tentang apa yang dikerjakan manusia. Selanjutnya, sekretarisnya juga orang yang salih. Saya pernah ngomong tadi ya, jangan nunggu salihnya dulu baru berdakwah. Ini kalau khutbah, ini seharusnya sepantasnya, itu bukan wajib. Beda dengan wajib ya. Kalau wajib berarti orang yang baru mengenal Islam tidak boleh berdakwah. Ya, apalagi seorang yang mengalah itu tidak boleh berdakwah. Tapi dalam Islam tidak begitu. Sesuatu hal yang baru sudah didapatkan, itu apabila disampaikan maka dia akan terlibat. Itu ya, 4 dari hal-hal penting tentang dakwah. Nah, kemudian kita lihat pentingnya tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat. Semasa Rasulullah SAW apa yang sudah didapatkan disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian disampaikan kepada umatnya, baru sampai kepada kita sekarang. Yang selanjutnya pentingnya dakwah.
Ada yang bisa bantu bacakan? Ya. Dakwah hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Bagian lainnya menyatakan fardu ain. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, dengan berdakwah kita akan mendapat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mencontohkan dakwah melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah mulai berdakwah pada istri, keluarga, teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, itu ya tentang dakwah. Pentingnya berdakwah bukan hanya kepada diri kita, untuk diri kita sendiri saja, tetapi Rasulullah mencontohkannya itu dari keluarganya. Ayo bacakan dulu. Ada yang bisa bacakan? Coba istiani. Ya. Asin. Nah itu, ini adalah ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ya. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kema'rufan, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar ya, yang kemudian yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini adalah salah satu dalil yang dimana orang itu akan melaksanakan kebaikan ataupun melakukan dakwah, memberikan sesuatu hal yang baik walaupun satu ayat, maka dia akan dihitung pahala. Inilah dalil tentang dakwah. Ketentuan tablik. Ayo dibacakan dulu. Yang saya maunya yang ahli ya. Aja, coba aja. Bacakan dulu aja. Baik, Islam, baik, berakal, mendalamnya ajaran Musa. Sikap dalam menyampaikan tablik, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan Sesungguhnya ya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik tanpa kekerasan. Nah, ini adalah dalilnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebaikan dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan betul mulai berdebat sama salah gitu ya. Jadi harus mempunyai dasar hukum tersendiri. Misalnya orang Islam yang jurusan Wahabi ya mengatakan tidak boleh mengadakan maulid, tidak ada dalilnya. Tetapi orang NU mengatakan boleh, ataupun Syafi'iyah itu mengatakan boleh mengadakan maulid. Mana dasarnya? Nah, jadi tunjukkan dalilnya, bukan tunjuk dari segi kekerasan dalam berdebat. Habis ya. Mungkin ada pertanyaan? Yang ditanya tentang tablik, debat, dan dakwah. Ada
yang bertanya? Siap? Bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah, tapi kita salah menyampaikannya. Terus kita baru tahu pas sudah lama. Baik, mengenai dakwah, salah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya menurut kita itu benar. Pernah saya sampaikan kemarin mengenai dalil yang ingat pada zaman Umar bin Khattab sebelum larangan meminum khamar itu dilarang. Ketika mereka itu sebelum berperang, ya mereka minum dulu, ya padahal ada Rasulullah sudah ada, tetapi larangan minuman keras itu belum ada, belum turun. Karena Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada. Maka itu pernah ditanyakan oleh sahabat Umar, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya orang Islam yang ketika perang kemudian meninggal dalam keadaan mabuk? Bilang. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang tidak tahu hukum maka dia tidak dihukum bersama. Karena dalilnya pada saat itu belum turun. Maka ketika dalil tentang khamar itu dilarang dan turun Al-Quran, maka dari situ hukum khamar itu diharamkan. Saya Pak, bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam? Baik, yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dakwah bukan berarti kita itu, saya pernah mengatakan tadi, dakwah bukan berarti kita itu harus pintar dulu. Walaupun satu ayat, ya boleh kita melakukan dakwah. Kemudian lingkungan yang kita hadapi, misalnya, karena di sini kita tidak ada cara-caranya. Bagaimana caranya? Tidak boleh dengan kita tuh, kamu tuh salah, tidak boleh. Tetapi dengan perbuatan kita. Bagaimana? Misalnya dengan ketika bertemu dengan orang yang tidak berkeyakinan yang sama dengan kita mengucapkan Assalamualaikum, ataupun senyum. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita berdakwah dalam lingkungan yang muslimnya minoritas. Jadi mulai dengan tingkah laku kita. Karena orang-orang yang tidak sama kayak dengan kita itu, kita tidak lihat dari ibadahnya, tetapi dari perbuatanmu. Ya, kalau perbuatanmu salah, maka nama Islam itu akan jelek, ya. Misalnya berbuat tidak baik, ya. Maka yang di sini yang tercoret namanya itu adalah Islam dulu, bukan kalian, bukan kita yang melakukan kesalahan. Pasti yang ditanya itu apa ya? Begitu. Yang ditanya itu bukan orangnya, tetapi agamanya dulu yang dilihat. Nanti agamanya yang akan ternyata orang Islam begini, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Alkitabnya. Maka dakwah yang bisa dilakukan melalui perbuatan dan mengajar. Lakukan yang terbaik, jangan menyimpan dari peraturannya. Dan dari kalau tidak ada, kita kerjakan soal atau presentasi di depan. Ya, baik. Kalau tidak ada, silakan dibantu.
Yang lain, silakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat. Dan kesimpulan dari kelompok 1, khutbah, tabligh, dan dakwah merupakan hal yang wajib dilakukan bagi seluruh umat Islam yang berakal dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat padat, sangat singkat, sangat mudah dimengerti ya. Kesimpulan yang bisa diambil dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ke siang hari ini, di mana pada materi tabligh, khutbah, dan dakwah, yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah semua itu wajib untuk kita lakukan bagi kita umat Islam. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang untuk memimpin doa.